Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Duwila, mahasiswa Unhair, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 3A, dengan NPM 022724111067. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas teori keuangan perbankan syariah serta prinsip dan praktiknya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi syariah dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang teori keuangan dan perbankan syariah, kita perlu tahu dari mana munculnya. Di sini saya akan mengantar kalian buat mengetahui kenapa munculnya teori keuangan dan perbankan. Jadi, kalau kita berbicara tentang uang, hampir semua hal di dunia ini pasti berkaitan dengan uang. Setiap orang butuh uang untuk hidup dan setiap usaha butuh uang untuk jalan. Setiap negara butuh sistem keuangan yang kuat untuk bisa bertumbuh. Tapi, pernah gak sih kita berpikir bagaimana sebenarnya uang itu dikelola supaya bisa memberikan manfaat yang maksimal. Nah, di sini muncullah yang namanya teori keuangan. Di sisi lain ada juga sistem keuangan syariah, yaitu sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam. Sistem ini tidak cukup pikirannya untung atau rugi, tapi juga berpikir keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Jadi, bukan cuma uang yang berputar, tapi juga nilai-nilai kebaikan yang ikut hidup di dalamnya. Dalam pembahasan ini saya akan membahas dua hal besar. Yang pertama, teori keuangan dan bagaimana prinsip-prinsipnya. Yang kedua, bagaimana keuangan syariah berkembang serta bagaimana prinsip dan praktiknya. Jadi, apa itu sih teori keuangan? Secara sederhana, teori keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang dan perusahaan mengelola uang supaya bisa mencapai tujuan tertentu. Misalnya nih, orang ingin menabung uang masa depan. Perusahaan ingin mendapatkan modal untuk buka cabang baru. Pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi negara. Nah, teori keuangan ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagaimana cara terbaik menggunakan uang supaya menghasilkan lebih banyak uang? Gimana cara mengatur risiko agar tidak rugi besar? Apa yang mempengaruhi dalam saham nilai investasi bagi bunga pinjaman? Intinya, teori keuangan membahas tentang cara mengatur uang, investasi, risiko dengan bijak. Berikutnya prinsip-prinsip dalam teori keuangan. Dalam dunia keuangan ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Saya akan menjelaskan beberapa contoh dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, nilai waktu dari uang. Artinya itu uang yang kamu pegang hari ini nilainya itu lebih berharga daripada uang yang kamu terima tahun depan. Kenapa? Karena uang hari ini bisa dipakai untuk investasi, bisa berkembang dan punya daya beli lebih tinggi. Contohnya nih, saya mempunyai 1 juta sekarang dan saya simpan di tabungan atau pakai untuk jualan kecil-kecilan. Uang itu bisa jadi 1.100.000 nanti. Tapi kalau kamu baru dapat 1 juta di tahun depan,
nilainya mungkin sudah turun karena harga barang naik atau inflasi. 2. Hubungan risiko dan keuntungan. Nah, jadi semakin besar risiko, biasanya semakin besar juga peluang untungnya. Tapi sebaliknya, kalau ingin aman, keuntungannya juga kecil. Contohnya tuh gini, menabung di bank risikonya kecil, tapi bunganya juga kecil. Ya, investasi di saham bisa untung besar, tapi kalau salah pilih bisa rugi juga. Berikutnya diversifikasi. Diversifikasi ini artinya jangan taruh semua telur di satu keranjang. Maksudnya itu jangan investasi semua uang di satu tempat. Biar kalau satu rugi, yang lain masih bisa menyelamatkan. Contohnya nih, kamu punya uang 10 juta, daripada kamu pakai beli saham satu perusahaan, lebih baik sebagian beli emas, sebagian menabung, dan sebagiannya buat usaha kecil. Berikutnya tuh efisiensi pasar. Pasar dianggap efisiensi kalau harga barang atau saham di pasar sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Artinya itu sulit sekali buat ngakali pasar karena semua orang punya akses yang sama untuk informasi yang sama. Contohnya nih, kalau semua orang tahu perusahaan A lagi untung besar, harga sahamnya langsung naik. Jadi nggak ada rahasia yang bisa dipakai untuk cari untung instan. Berikutnya teori Again. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik dan pengelola. Misalnya nih, pemilik perusahaan atau pemegang saham itu dan manajer. Tujuannya supaya si pengelola bekerja sesuai kepentingan pemilik, bukan kepentingan pribadi. Contohnya, kamu punya warung tapi diserahkan ke orang lain untuk mengelola. Kamu tentu ingin mengelolanya dengan jujur dan menjalankan usaha sesuai kesepakatan. Kalau dia curang, kamu rugi. Nah, itu teori Again ini membahas cara menghindari hal-hal kayak tadi itu. Yang keempat itu keterbatasan sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan ini yang biasa kita kenal sekarang konvensional memang membantu ekonomi tumbuh, tapi juga punya kelemahan. Beberapa masalah antara lainnya sebagai berikut. Riba atau bunga. Uang bisa berkembang tanpa bekerja atau risiko, padahal itu bisa bikin ketimpangan. Berikutnya, spekulasi. Banyak orang hanya menebak harga tanpa aktivitas nyata. Dan kesenjangan ekonomi. Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin susah berkembang. Dan nilai normal. Banyak keputusan ekonomi hanya berdasarkan untung rugi, bukan salah benar. Karena itu banyak orang yang mencari sistem yang lebih adil dan berkeadilan. Kita masuk di pembahasan keuangan syariah. Apa itu sih keuangan syariah? Jadi, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuannya bukan cuma mencari untung, tapi juga mencari keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Jadi, dalam keuangan syariah, cara mendapatkan uang dan menggunakannya bukan
cuman sekedar alat mencari keuntungan, tapi juga alat untuk menciptakan kebaikan di masyarakat. Sejarah singkat perkembangan keuangan syariah. Keuntungan syariah sebenarnya bukan hal baru. Semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, sistem keuangan Islam sudah berjalan. Pada zaman Rasulullah dan sahabatnya, ketika bisnis dilakukan dengan sistem bagi hasil atau mudahabah dan kerja sama modal atau musyarakah. Ada juga zakat, sedekah, wakaf, dan membantu sesama. Pada tahun 91 di Indonesia berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama. Sekarang sistem keuangan syariah mencakup bank asuransi pada pasar modal hingga finance. Bahkan dunia internasional juga mulai tertarik karena sistem ini dianggap lebih stabil dan etis. Berikutnya prinsip-prinsip keuangan syariah. Ada beberapa prinsip utama dalam keuangan syariah yang harus dipegang teguh. Mari saya membahas satu-satu dengan mudah. Pertama, larangan riba atau bunga. Islam melarang riba, yaitu tambahan atau bunga dari peminjam uang. Kenapa? Karena riba bikin orang malas kerja dan bisa menindas orang lain yang kekurangan. Contohnya, kalau saya pinjam 1 juta ke teman saya, lalu harus mengembalikan 1.200.000. Tambahan 200.000 itulah yang termaksud riba. Dalam sistem syariah, keuangan diperoleh bukan dari uang, tapi dari bagaimana hasil dan keuntungan bisnis nyata. Berikutnya, larangan gharar atau ketidakjelasan. Itu seperti transaksi harus jelas, bayarnya apa, harganya berapa, dan kapan diserahkan. Contohnya, menjual barang yang belum ada wujudnya, atau tidak dijelaskan kualitasnya, itu termaksud gharar. Dalam Islam mengajarkan kejelasan supaya tidak ada pihak lain yang dirugikan. Larangan masyir atau spekulasi atau judi. Masyir adalah kegiatan mencari keuntungan tanpa usaha yang jelas, seperti judi atau tebak-tebakan harga saham tanpa dasar. Contohnya nih, main trending cuman ikut-ikutan tanpa tahu apa yang dibeli, itu termasuk spekulatif. Dalam Islam, keuntungan harus datang dari usaha kecil. Dalam Islam, keuntungan harus datang dari usaha dan kerja nyata. Prinsip keadilan atau adalah setiap transaksi harus dilakukan dengan adil. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Contohnya, kalau 2 orang kerja sama modal, pembagian untung dan ruginya harus sesuai kesepakatan di awal, bukan cuma sepihak. Prinsip amanah dan kejujuran. Dalam keuangan syariah, kepercayaan atau amanah sangat penting. Tanpa amanah, sistem apapun akan rusak, teman-teman. Contohnya, kalau kamu dititipkan uang untuk dikelola, maka kamu harus jujur menggunakannya sesuai kesepakatan. Berikutnya, prinsip kerjasama atau syikah. Hubungan dalam keuangan syariah bukan kreditur dan debitur, tapi mitra kerja. Artinya,
untung dan rugi ditanggung bersama-sama. Contoh, kamu punya modal, temanmu punya keahlian. Kalian buka usaha barang-barang, untung dibagi dua, kalau rugi juga sama-sama tanggung. Itulah konsep mudahabah dalam musyawarah. Itulah konsep mudaharabah dalam musyarakah. Inilah konsep mudarabah dan musyarakah. Berikutnya praktik keuangan syariah dalam dunia nyata. Sistem keuangan syariah punya berbagai produk dan akad perjanjian. Berikut saya akan menjelaskan yang sering kita temui. Akad jual beli murabahah. Jual beli barang harga pokok tambah margin keuntungan yang disepakati. Contohnya, bank membeli mobil seharga 100 juta lalu menjual ke nasabah seharga 110 juta dengan cicilan 12 bulan. Saham bayar di muka saham dibayar di muka, barangnya diterima di belakang. Contoh, pesan hasil panen dari petani, bayar dulu di awal, istilahnya seperti pesan barang yang dibuat sesuai permintaan. Berikutnya contoh pesan rumah atau kapal yang akan dibangun sesuai spek. Contoh pesan rumah atau kapal yang dibangun sesuai spesifikasi. Berikutnya akad bagi hasil atau mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha dan pengelola pengusaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Contoh, investor memberikan modal ke pengusaha toko untuk nanti untuk dibagi dua. Musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak yang sama-sama punya modal. Contohnya, dua orang, saya dan teman saya patungan buka usaha kafe. Untung ruginya dibagi sesuai porsi modal. Berikutnya akad sewa atau ijara. Seseorang menyewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Contohnya menyewa mobil atau ruko atau mesin atau mesin dalam usaha. Dalam versi tertentu, setelah masa sewa berakhir, kepemilikan bisa berpindah atau disebut itu ijra muntahiyah bitamilik. Berikutnya akad sosial atau tabaruh. Itu bentuk kegiatan sosial tanpa tujuan mencari keuntungan, seperti Qadar Hasan meminjam tanpa bunga. Ada juga zakat, infak, sedekah, wakaf untuk pemerataan ekonomi. Berikutnya perbandingan keuangan konvensional dan syariah. Aspek konvensional syariah dalam hukum-hukum ekonomi umum syariah Islam, sumber keuntungan bunga dan spekulasi bagi hasil dan jual beli halal, hubungan kreditur dan debitur, mitra kerja, rasio ditanggung satu pihak, tanggung jawab bersama, tujuan keuntungan materi, keuntungan dan keberkahan, nilai normal netra. Nilai normal netra berkanda etika dan keadilan.
Kelebihan keuangan syariah. Satu, bebas dari riba, gharar, dan masyir. Dua, mendorong kegiatan ekonomi nyata. Tiga, adil dan transportasi. Empat, menguatkan solidaritas sosial. Lima, stabil saat kritis karena tidak spekulatif. Tantangan yang harus dihadapi dalam ekonomi syariah, di mana itu masyarakat banyak yang belum paham sistem ekonomi syariah. Terus kekurangan tenaga ahli dan inflasi produk syariah. Berikutnya persaingan yang ketat dengan sistem konvensional. Peluang ekonomi syariah yaitu Indonesia punya penduduk muslim terbesar di dunia. Dukungan pemerintah lewat OJK dan regulasi syariah. Berikutnya munculnya teknologi seperti finance syariah. Berikutnya meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Keuangan syariah bukan cuma belajar bank besar, tapi kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya menabung di bank syariah dengan akad wadiah atau mudahabah, menghindari utang bunga dan memiliki biaya murabahah. Ikut asuransi syariah atau takaful, membayar zakat dan membantu lewat wakaf, membuka usaha halal dengan prinsip bagi hasil. Dengan begitu uang yang kita kelola bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga membawa keberkahan. Sekianlah penjelasan dari teori keuangan perbankan syariah serta prinsip dan praktiknya. Berikutnya kesimpulan. Kalau kita simpulkan, teori keuangan mengajarkan cara mengelola uang, resiko, dan investasi agar efisien. Tapi kalau hanya mengerja keuntungan tanpa nilai normal, hasilnya bisa timbang dan menimbulkan ketidakadilan. Nah, keuangan syariah hadir untuk menyimbangkan. Ia tidak menolak keuntungan, tapi menuntun agar keuntungan itu diperoleh dengan cara yang halal, adil, dan membawa manfaat bagi orang banyak. Keuangan syariah membuktikan bahwa ekonomi bukan cuman soal angka dan uang, tetapi juga tentang etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kalau semua orang menerapkannya, ekonomi bukan hanya tumbuh, tetapi juga membawa kesejahteraan untuk semua orang. Demikian teman-teman, itu penjelasan yang bisa saya bahas pada video kali ini tentang teori keuangan dan perbankan syariah serta prinsip dan praktiknya. Maaf jika ada salah dalam perkataan saya, mohon maaf.